Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umriddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atas limpahan rahmat, maghfirah serta karunia-Nya sehingga pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk beribadah dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana atas perjuangan dan pengorbanannya sehingga bisa menghantarkan kita dari alam kebodohan, kezaliman, kemunafikan, kegelapan menuju alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Saleh Rombo dengan nomor NIM 3125100465. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat dari tugas pendidikan agama Islam yang berjudul meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era digital ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok dengan akhlak yang paling mulia. Allah sendiri menyebutkan nama beliau dalam Al-Quran di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung. Kemuliaan akhlak beliau ini tampak dari sikap beliau yang jujur, amanah, santun, penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah menyakiti orang lain baik melalui ucapan maupun perbuatan. Di zaman modern seperti saat ini, teman-teman, kita menghadapi berbagai tantangan akhlak yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya, terutama di dunia digital, media sosial, teknologi informasi dan komunikasi online yang menghadirkan banyak sekali kemudahan, tetapi juga membuka pintu bagi munculnya berbagai masalah moral. Hoax atau berita bohong tersebar begitu cepat, ujaran kebencian menjadi hal yang sangat biasa, dan cyberbullying merusak mental banyak orang tanpa terlihat secara fisik. Selain itu, fenomena pamer atau ria di media sosial semakin marak. Etika berkomunikasi seringkali diabaikan dan penggunaan teknologi yang berlebihan menimbulkan distraksi yang membuat kita lalai dari kewajiban dan ibadah. Untuk menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau memberikan pedoman yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan digital saat ini. Kejujuran Rasulullah misalnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan verifikasi informasi sebelum kita menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini, teman-teman, mengajarkan kita prinsip tabayun yang sangat penting di era media sosial, di mana berita palsu dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan.
Sikap amanah Rasulullah memberikan pelajaran penting dalam menjaga privasi dan data pribadi di era digital ini. Di era digital, banyak informasi yang seharusnya dirahasiakan justru disebarkan tanpa izin. Teladan Nabi mengingatkan kita bahwa segala bentuk kepercayaan harus dijaga, termasuk data, foto, percakapan, dan informasi pribadi orang lain. Rasulullah juga tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau bersabda dari hadis riwayat Bukhari, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini sangat relevan dengan fenomena cyberbullying pada era-era digital ini. Menyakiti orang lain melalui tulisan, komentar, atau pesan online termasuk dalam bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Dengan meneladani kelembutan Nabi, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan penuh kasih sayang. Selain itu, kesadaran hidup Rasulullah bisa menjadi pengingat agar kita tidak menjadikan media sosial sebagai tempat pamer atau mencari pengakuan. Kesabaran beliau mengajarkan kita agar tidak mudah terpancing oleh provokasi dan perdebatan tidak sehat di dunia maya ini. Disiplin beliau dalam menjalankan ibadah juga dapat menjadi inspirasi agar kita tidak terjebak dalam distraksi teknologi yang menghabiskan waktu tanpa manfaat. Dengan mengintegrasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan digital ini, kita dapat menghadapi seluruh tantangan moral yang muncul di zaman ini. Kejujuran dapat menangkal hoaks, kesantunan dapat meredam ujaran kebencian, amanah dapat menjaga privasi, dan kasih sayang dapat menghapus perilaku perundungan. Jika umat Islam menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman, maka dunia digital akan menjadi tempat yang lebih baik, penuh keberkahan, dan meningkatkan kita kepada nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Demikian tugas kultum yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada yang salah, itu datang dari saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.